Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua serta hidayahnya sehingga pada pagi yang cerah ini diiringi oleh hangatnya sinar matahari kita bisa hadir di dalam Masjid Al-Iman yang kita berkahi ini, yang kita muliakan ini. Dan setelah sebelumnya selama 30 hari kita menyelesaikan ibadah saum Ramadan, ibadah taraweh, tilawah, zikir dan seterusnya di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam, semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya di zaman. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Jamaah Al-Iman kelak akan dipertemukan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Fitri dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri, dan insyaallah pada pagi ini yang akan menjadi imam adalah Syekh Abdul Rahman, alhamdulillah, dan juga yang akan menjadi khatib Idul Fitri adalah Al-Ustaz Benny Amri LC. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada sholat Idul Fitri nanti, mari sama-sama kita dengarkan sepatah kata sambutan dari Ketua Umum Yayasan Nasib Al-Iman, Bapak Insinyur Haji Ibran Asyari MM. Kepada beliau, Bapak dan Bapak kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pertama-tama panjatkan puji syukur kepada Allah yang dengan taufik dan hidayahnya pagi hari kita semuanya di Masjid melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah menerima semua di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga selalu membimbing kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam mari kita curahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Iman, saya menyampaikan selamat datang di Masjid Al-Iman yang kita salat dan khutbah Idul Fitri yang tadi telah disampaikan bahwa akan dipimpin oleh Direktur Yayasan Jamiah Khairiyah. Beliau telah banyak mensupport kegiatan-kegiatan di Al-Iman ini. Dan juga selama bulan suci Ramadan kemarin, beliau paling sering menjadi imam sholat tarawih. Dan khutbah akan disampaikan oleh Ustadz Beni Amri LC, yang juga adalah Ustadz yang biasa mengisi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan bulan suci Ramadan ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan ataupun program kerja dari Yayasan Masjid Al-Iman tahun 2020. Ini adalah untuk mencapai visi dan misi Masjid Al-Iman, ingin menjadi masjid ramai, wujudnya kebangkitan Islam di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan tahun ini bahwa telah terlaksana dan bahkan beberapa seperti alhamdulillah kita laksana dengan kajian-kajian, dengan ceramahnya setiap malam, juga iftar yang kita rencanakan di setiap hari sekitar 120 untuk kita sediakan, tapi alhamdulillah kita bisa menyediakan di atas target 20, juga ditambah dengan iftar dari ibu-ibu untuk anak yatim duafa sekitar 20. Jadi total kita sediakan setiap hari di Masjid Al-Iman sekitar 200 makanan di kegiatan-kegiatan yang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah secara keseluruhan pemasukan selama bulan suci Ramadan sekitar 700 dan kami salurkan sebagian besar Pinang Muara, RW 4, RW 8, RW 10, kemudian Selatan, RW 4, 12, dan juga Cipinang Besar Utara untuk RW 8. Salurkan kepada yang berhak menerimanya, yatim, duafa, janda, guru-guru, dan juga petugas-petugas kebersihan, keamanan di lingkungan kita. Kemudian kalau kegiatan yang lain yaitu itikaf, alhamdulillah baik, banyak jamaah yang penuh maupun yang datang dan pulang, umumnya pada sekali yang ikut selama 10 hari terakhir. Dengan kegiatan utamanya adalah kajian malam jam 9.30 sampai jam 11, kemudian sholat qiyamul lail pada jam 2.45 sampai jam 3.45, kemudian kajian subuh, itikaf, dan kegiatan
yang sudah ditentukan. Kegiatan-kegiatan itu semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat baik dan bahkan beberapa mengalami target-target yang telah kita tentukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah. Pada saat ini, setelah pengurus yayasan baru yang dilantik pada 1 Januari 2023 untuk periode 2023 sampai 2027, beberapa program kegiatan alhamdulillah telah kita susun dan sudah dan sedang kita laksanakan. Di samping kegiatan-kegiatan rutin yang tadi telah saya sampaikan, juga saat ini Yayasan Masjid Al-Iman sedang merenovasi lantai 2 dan lantai 3 Al-Iman Quran Center, di mana telah kami ruangan sekitar 9 ruangan kegiatan nantinya Al-Iman Quran Center. Kemudian ruang literasi dan juga baca digital untuk anak-anak kita yang menyelesaikan tugas akhir, silakan untuk bisa menyusunnya di Al-Iman, akan kita sediakan laptop dan keperluan lainnya selama menyusun tugas akhir. Kemudian juga renovasi untuk kamar singgah, ruang singgah, jadi kita menyediakan ruangan-ruangan yang insya Allah akan dipakai oleh musyafir yang memerlukan kamar pada saat-saat tertentu. Kemudian juga menyusun untuk rumah tahfiz. Bagian daripada Al-Iman Quran Center, insya Allah di sebelah pondok santri, di mana juga sekaligus merupakan IT, dan juga nanti seperti kanopi juga salah satu kegiatan yang alhamdulillah sudah kita bangun dan juga kita dipakai oleh terutama pada saat sholat Jumat. Di samping itu juga menjelang Ramadan, alhamdulillah Al-Iman menerima wakaf dari hamba Allah 2 miliar, insya Allah kan. Dan kami sedang mengevaluasi tim kami untuk kemungkinan kita akan mengadakan TK. Di samping itu, kami juga sedang kerjasama di bidang ekonomi dengan beberapa hamba Allah yang ada. Itu barangkali beberapa kegiatan yang menjadi fokus ibu-ibu, bapak-bapak berdonasi, wakaf, infak, dan sebagainya ke Masjid Al-Iman. Kami tunggu di sekretariat untuk bersama-sama kita membangun Al-Iman yang lebih baik. Dan terakhir, kami juga sangat peduli dengan lingkungan, kami juga sangat peduli dengan K3L, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, di mana banyak kegiatan, diantaranya menjelang Ramadan kemarin, Ibu-Ibu Anissa pergi ke Bandar Gebang, pembuangan sampah yang saat ini sudah. Kemudian juga kami peduli dengan kebakaran pada bulan puasa kemarin, damkar melakukan simulasi kebakaran di masjid, karena juga ada bangunan yang bertingkat 3, dan ini bila terjadi kebakaran, kita melakukan latihan-latihan yang kita namakan simulasi pemadam kebakaran. Itu barangkali concern kami, kegiatan-kegiatan di Al-Iman, di samping kita fokus ke bidang ibadah, ekonomi. Akhirnya, mudah-mudahan Allah meridhoi semua lakukan di Masjid Al-Iman. Semoga bisa
kita laksanakan dengan baik. Mudah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah menerima semua amal ibadah kita yang sebanyak-banyaknya, dan akhirnya kita semuanya kuat. Kusuk, berakhlak mulia sampai akhir hidup kami, sampai akhir hidup kita menjadi sukses dan husnul khotimah, dan akhirnya kita semuanya bisa masuk surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأكبر إن إيابهم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga kita semua berada dalam naungan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat karunia yang begitu besarnya. Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita pada hari ini, pada hari yang fitri, setelah kita menunaikan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita di hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kita yang sebanyak-banyaknya kepadanya, Allah akan semakin tambahkan untuk kita nikmat yang semakin besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada penghulu para nabi, kepada nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
contoh dan teladan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Semoga cinta kita kepada baginda Nabi, ketaatan dan ketundukan kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hambanya yang layak untuk menjadi tetangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita, Allah telah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Sebaik-baiknya bulan, sebaik-baiknya waktu bagi kita untuk menempa diri di bulan Ramadan. Kita menunaikan puasa di siang harinya, di malam harinya kita qiyam, kita tilawatul Quran sepanjang Ramadan, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pada hari ini, pada hari yang fitri ini. Sampainya kita pada hari ini harus kita sambut dengan syukur kepada Allah. Di ayat yang ke-185 di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi rangkaian dari ayat puasa, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan atau bahkan hidup kita, keberadaan kita di dalam kehidupan dunia ini ada di dalam rangka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya, ujungnya agar supaya kita semua bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah atas mampunya kita, atas capaian yang sudah berhasil kita laksanakan selama bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berqiyam di bulan Ramadan, kita tilawah di bulan Ramadan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mampunya kita melakukan itu. Tidak ada hal kecuali atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka untuk ini jamaah yang dimuliakan Allah, maka di hari yang fitri ini kita bertakbir mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam diri kita, di dalam jiwa kita harus tertanam, harus selalu menggema kalimat Allahu Akbar, harus menggema di dalam diri kita, di dalam sanubari kita kalimat La ilaha illallah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar, yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita hidup, dan di atas kalimat ini kita mengakhiri hayat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sebagai seorang mukmin yang sejatinya setiap manusia di dalam hidupnya harus tertanam di dalam dirinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi, kita di dalam keluarga, kita di dalam kehidupan bermasyarakat, kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya lah takbir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tahlil pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi arah dan tujuan di dalam kehidupan kita, dan ini harus tercermin di dalam setiap langkah-langkah yang ada di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam upaya kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah beristiqamah. Istiqamah atas ibadah yang sudah kita lakukan sepanjang sebulan penuh di bulan Ramadan. Bagaimana kita berupaya di siang hari pada saat kita berpuasa, kita bersabar mengendalikan diri. Maka upaya kita untuk bersabar mengendalikan diri ini harus tercermin di dalam kehidupan kita. Dan harus itu secara konsisten kita tunjukkan. Istiqamah kita di dalam qiyam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kehidupan ini banyak ujian, banyak cobaan. Ujian dan cobaan ini perlu jiwa yang besar untuk menghadapinya. Qiyamul lail, qiyam yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan, yang semoga kita mampu pertahankan itu di luar Ramadan, akan menjadi sarana yang sangat penting bagi kita di dalam menjawab tantangan-tantangan kehidupan. Kita di dalam keseharian, kita bisa merasakan ujian yang datang silih berganti. Ada yang menimpa diri kita, ada yang menimpa keluarga kita, ada yang menimpa masyarakat kita. Untuk ini jamaah yang dimuliakan Allah, energi menghadapi ini, hal yang terpenting yang menghasilkan energi untuk menghadapi ini adalah qiyam. Sebagai pengingat bagi kita semua, pada saat baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali diutus, Allah ingatkan kepada baginda Nabi di dalam surat Al-Muzammil untuk qiyam. Dan di dalam qiyam Ramadan itu Allah katakan kepada Nabi, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Qiyamnya kita di tengah malam bermunajat, mengharap kepada Allah, kita hadapkan semua perkara kita kepada Allah. Ini adalah energi yang terpenting dalam menjawab tantangan-tantangan kehidupan bagi kita. Semoga dengan istiqamahnya kita di dalam puasa, kesabaran, di dalam qiyam, yang kemudian kita lanjutkan dengan tilawah, keistiqamahan ini selalu kita pertahankan sampai datang Ramadan berikutnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah, marilah kita bersama-sama dengan bekal Ramadan yang sudah kita dapatkan, kita berupaya untuk menata kehidupan yang lebih baik. Islam yang menjadi agama kita adalah ajaran yang mengajak kita untuk menjadi masyarakat yang bertujuan mewujudkan kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan ini. Al-Islam, as-silm, kedamaian. Islam tidak mengajarkan kita menjadi masyarakat yang begitu mudahnya untuk ribut. Islam adalah agama yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman. Maka hendaknya lah bagi setiap kita yang meyakini keagungan dan kebesaran Allah, marilah kita berusaha untuk mengurangi konflik dan perselisihan. Perbedaan tidak bisa kita hindari. Kalaupun sekiranya perbedaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita sikapi dengan bijak. Semoga dengan kebijaksanaan kita, semoga dengan kesabaran yang sudah kita pelajari sebulan penuh di bulan Ramadan, menjadi bekalan yang terbaik bagi kita untuk menjawab problem-problem kemasyarakatan yang kita hadapi. Semoga tujuan berislam ini tertanam di dalam diri kita, kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka hendaknya lah setiap kita menanamkan di dalam diri kita untuk menanamkan sikap untuk menjadi muslim sampai mati. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya
dan janganlah engkau mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Kehidupan dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan dunia ini, apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini hanya sekali pakai saja. Mati kita. Maka tidak ada yang kita bisa banggakan dari apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Maka bekalan yang terpenting untuk kita, takwa kita, konsisten kita dalam kehidupan dunia ini sampai ajal datang menjemput. Semoga sikap ini tertanam di dalam diri kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tertanam sampai akhir hayat kita. Semoga ini yang menjadi bekal terbaik bagi kita untuk menggapai husnul khatimah, yang menjadi harapan bagi kita. Karena inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk menjadi tetangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Rabbil alamin. والصلاة والسلام على النبي الحبيب المرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Fitri yang semoga kita dirahmati. Marilah kita semua pada hari yang fitri ini, di penghujung khutbah ini, kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengadahkan tangan kita, kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan keberkahan dan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandu langkah kita untuk tetap konsisten berislam sampai akhir hayat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keteguhan di dalam hati kami agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang istiqamah di dalam menjalankan agama ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ke dalam diri kami sikap kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah di dalam diri kami sikap yang selalu mengagungkan-Mu, memuliakan Rasul-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang saleh, yang taat, yang selalu berupaya untuk menegakkan kalimah-Mu di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah dari dalam diri kami sikap ghil yang akan menjadikan perpecahan di antara sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, limpahkanlah kepada kami ampunan-Mu. Jadikanlah kami umat Islam ini umat yang bersatu di bawah kalimah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat ini umat yang bersaudara karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah bagi kami dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan bagi yang sakit dari antara kami. Berikanlah kelapangan dan kemudahan bagi yang kesulitan dari antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah bagi kami untuk membayar hutang-hutang yang ada pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah hendaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi